Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Cecep Iwan di channel YouTube ini. Nah, setelah video sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian wirausaha dan juga karakteristik wirausaha. Nah, di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang itu. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton atau belum menyaksikan video kemarin, nah silahkan nanti boleh dilihat di deskripsi, nanti saya akan bagikan link di sana juga. Nah, untuk kali ini kita akan langsung bahas tentang tahapan-tahapan wirausaha. Nah, tahapan-tahapan wirausaha ini apa? Nah, tahapan wirausaha ini adalah tahapan-tahapan atau step by step seseorang atau dari yang awalnya belum menjadi sesuatu menjadi seorang wirausaha atau menjadi seorang pengusaha, seperti itu. Nah, langkah awal kita harus tahu dulu atau harus mentargetkan dulu kita pengen jadi apa, ya. Nah, sedikit Bapak akan bahas, ya. Jadi zaman dulu ketika Bapak masih SD itu sama guru ditanya cita-cita pengen jadi apa, ya. Beberapa teman Bapak menjawab pengen menjadi presiden, ada lagi yang menjawab pengen menjadi dokter, ada juga yang menjawab pengen jadi polisi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau zaman dulu cita-cita seseorang itu hanya terpaku terhadap ya yang itu saja, intinya kesana saja. Nah, kalau di zaman sekarang itu cita-cita menjadi semakin luas sekali, ya. Bahkan menjadi seorang wirausaha itu cangkupannya menjadi sangat luas sekali. Kalau zaman dulu wirausaha di sini hanya menjadi seorang pedagang saja, ya, zaman dulu. Nah, untuk zaman sekarang wirausaha ini cakupannya sangat luas sekali, ya. Apalagi di zaman sekarang yang notabene harus berhubungan dengan IT, internet, ya, itu peluang usahanya semakin banyak sekali dan masih belum banyak orang yang menggarap ke sana untuk menjadi seorang wirausaha di bidang IT atau teknologi ataupun berbasis internet, seperti itu. Nah, yang pertama untuk menjadi seorang wirausaha di sini adalah kita harus tahu dulu produk apa yang nantinya akan kita jual. Apakah produk berbentuk barang, apakah produk jasa, ya. Kalau barang itu jelas harus ada wujudnya, ya. Apakah hanya sebatas wujud bisa kita lihat namun tidak bisa dikonsumsi, ataukah barang di sini bisa dilihat, bisa kita konsumsi dan bisa kita rasakan. Nah, kalau misalkan jasa di sini adalah hanya sebatas aktivitas kegiatan pelayanannya saja. Kita tidak bisa melihat bentuk fisik daripada jasa, namun kita bisa merasakan daripada efek kita menggunakan jasa ini. Contoh tadi misalkan barang yang bisa dikonsumsi, misalkan makanan. Barang yang tidak bisa dikonsumsi ketika kita bisa misalkan membeli produk elektronik, itu kan tidak bisa kita konsumsi, namun kita bisa merasakannya. Kalau misalkan jasa, contoh misalkan jasa tukang cukur, salon, ya, misalkan, ataukah misalkan penjahit, ya, itu tidak bisa kita lihat kayak gimana bentuknya, namun kita bisa merasakan daripada efek kita menggunakan jasa tersebut, ya. Nah, sesudah kita menentukan apakah barang ataukah jasa yang akan kita pilih, selanjutnya kita alangkah lebih baiknya menyesuaikan juga dengan hobi. Makanya Bapak di pertemuan yang pertama mendata hobi kalian itu apa. Nah, ketika hobi kalian itu misalkan memancing, ya,
nanti membuat usahanya, misalkan menjual perlengkapan pancingan, itu kan jadi lebih bagus lagi, karena memang seseorang yang hobi dalam satu bidang, otomatis dia bakal menggali lebih dalam terhadap hobinya tersebut. Ketika hobi tersebut menjadi suatu usaha, itu bakal lebih bagus lagi, karena memang menjadi hobi yang dibayar, ya bukan hanya sebatas bekerja saja mendapatkan uang, tetapi kita juga menjalankan hobi kita juga, seperti itu. Pada intinya, kita sebagai seorang manusia tidak akan pernah tahu ke depan kita akan jadi apa. Namun kita wajib, ya hukumnya, untuk selalu berusaha, ya menjadi apa yang kita inginkan, ya menjadi apa yang kita mau, ya seperti itu. Ya begitupun untuk menjadi seorang wirausaha di sini, ya. Apakah menjadi seorang wirausaha di sini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi seorang wirausaha? Tidak, semua orang bisa menjadi seorang wirausaha, tergantung dengan kemauan, semangat, dan usahanya juga. Tidak lupa dibarengi dengan doa, seperti itu. Jadi tetap intinya jodoh, celaka, dan juga rezeki kita tidak akan pernah tahu. Yang hanya bisa kita lakukan adalah hanya berusaha untuk menjadi yang terbaik saja, ya, menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke. Nah, lanjut saja ke pembahasan. C. Tahapan-tahapan wirausaha. Yang pertama, berani mengambil resiko. Nah, resiko di sini adalah sesuatu yang memang menjadi suatu kerugian. Nah, setiap usaha itu pasti bakal ada resikonya. Apakah kita bisa menghindari resiko? Tidak. Yang hanya bisa kita lakukan adalah meminimalisir terjadinya resiko tersebut. Contoh, kita tidak bisa menolak untuk tidak mau turun hujan, ya. Yang hanya bisa kita lakukan adalah meminimalisir terjadinya hujan tersebut apabila ketika terjadi hujan tersebut menjadikan kerugian buat usaha yang kita jalankan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang wirausahawan harus memiliki keberanian memulai sesuatu yang serba tidak pasti dan penuh resiko. Jadi segala sesuatunya memang tidak pasti, ya. Nah, ketika kita bisa atau berani mengambil resiko dari yang awalnya ketidakpastian tersebut, kita pastikan sendiri, kita ciptakan sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan sebelumnya tersebut. Oke. Yang kedua, menyukai tantangan. Nah, tantangan bukan kita hindari, ya. Tantangan di sini bukan kita hindari, sama seperti resiko. Tetapi tantangan harus dihadapi. Jika kita melihat segala sesuatu sebagai tantangan, bukan masalah. Perubahan yang terus terjadi dan kita tidak bisa menolak perubahan tersebut, ya, seperti zaman sekarang terjadinya pandemi COVID-19 seperti saat ini, ya, kita tidak bisa menghindarinya, ya, kita tidak bisa menghalang-halanginya. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dengan terjadinya perubahan tersebut, ya, karena memang balik lagi tidak ada yang abadi, ya, di dalam dunia ini. Yang abadi hanya perubahan itu sendiri, dan kita di setiap perubahan kita harus bisa menyesuaikan dengan terjadinya perubahan zaman seperti saat ini, ya. Dan sebaiknya dijadikan motivasi kemajuan, bukan malah menciutkan nyali seorang wirausahawan, ya. Jadi terjadinya perubahan bukan malah menciutkan, saya tidak kuat dengan terjadinya perubahan seperti ini, jangan, tetapi jadikan sebagai suatu motivasi untuk kemajuan, bukan malah menciutkan nyali seorang wirausahawan. Selanjutnya, mempunyai daya tahan yang tinggi, ya. Seorang wirausahawan harus memiliki banyak akal, ya, bukan akal-akalan, dan tidak gampang menyerah atau tidak mudah putus asa, ya. Jadi harus selalu mampu bangkit dari kegagalan dan harus selalu tekun di bidang yang ia geluti. Jadi balik lagi, ya, ketika kita mempunyai daya tahan yang tinggi, ya, otomatis kita bakal kuat dalam
menyesuaikan dari setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, punya visi ke depan. Segala sesuatu yang dilakukan punya tujuan jangka panjang, ya. Jadi meski dimulai dengan langkah yang teramat kecil, seorang wirausahawan harus memtargetkan terhadap segala sesuatu yang jangka panjang atau jangka waktu tertentu. Bagaimana di tahun berikutnya, tahun depan bagaimana, 2 tahun lagi bagaimana, 3 tahun lagi bagaimana, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Jadi usahanya bukan letup-letupan sesaat, ya. Jadi bukan hanya niat-niatan yang hanya sesaat saat itu saja, bukan, tetapi memang sudah ditargetkan sekarang itu bagaimana, terus ketika sudah dijalankan tahun berikutnya bagaimana, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nah, wirausahawan akan mengarahkan semua potensi yang dimilikinya. Jika dirasa kurang, dia akan merekrut orang-orang yang lebih berkompeten agar dapat memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Jadi, karena memang di sini harus selalu memberikan yang terbaik, dan ketika kita sendiri tidak bisa melakukan yang terbaik, seorang wirausahawan pasti bakal merekrut orang-orang yang memang lebih berkompeten dibanding dirinya, ya, untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Karena memang setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya. Dan ketika seorang wirausahawan mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya, apa yang ada menjadi suatu kelebihan, apa yang ada menjadi suatu kekurangan di dalam dirinya, nah berarti apa yang dia miliki dan itu menjadi suatu kelebihan, itu dia akan manfaatkan, dia akan kembangkan, dan apa yang menjadi kekurangan di dalam dirinya, dia coba untuk memperbaikinya dan coba merekrut orang-orang yang lebih berkompeten di bidang tersebut yang dia tidak kuasai. Oke. Terkadang kita memiliki kemampuan, ya, tetapi tidak berani untuk memulai. Nah, strategi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut atau mengatasi takut memulai tersebut, ya, kita takut memulai suatu usaha, menjadi seorang wirausahawan. Langkah pertama, kita harus berani dulu. Harus berani berubah, harus berani punya mimpi besar, mewujudkan mimpi tersebut, berani bertindak, ya, tetapi tetap memperhitungkan kegagalan-kegagalan yang nantinya bakal muncul, ya, seperti itu. Nah, minimal kita harus berani dulu, ya, menyesuaikan juga dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Apa yang menjadi kelebihan di dalam diri kita, ayo kembangkan, ya. Makanya Bapak menanyakan hobi kalian itu apa. Ketika hobi kalian itu olahraga, ayo kembangkan. Siapa tahu di dalam hobi tersebut bisa kita manfaatkan sebagai suatu peluang usaha, ya. Dan kita bisa melakukan suatu kegiatan usaha tersebut dengan senang hati karena memang kita menjalankan suatu hobi tersebut. Oke. Selanjutnya, nah, jenis-jenis perilaku kerja prestatif, ya. Apa yang dimaksud kerja prestatif, ya? Kerja prestatif ialah selalu ingin maju, ya, di segala bidang, sehingga akan memancarkan sifat mau belajar dan banyak memiliki keyakinan yang kuat dalam usahanya, ya. Jika seseorang cinta akan pekerjaannya, dia akan mendorong dirinya sendiri untuk senang bekerja, ya. Jadi orang yang senang bekerja akan atau tidak akan membuang waktunya percuma, sehingga lebih sukses dalam usaha serta lebih ingin maju dalam berwirausaha. Jadi seseorang yang senang bekerja tidak akan membuang waktunya secara percuma, ya. Banyak orang yang
tidak bisa memanage waktunya secara benar. Makanya muncul teori time management atau manajemen waktu. Jadi bagaimana cara seseorang mengatur sedemikian waktunya yang hanya 24 jam ini ya untuk digunakan sebaik mungkin. Karena memang yang namanya waktu itu tidak akan bisa kita ulang lagi. 1 detik saja kita sudah melewatkan waktu tersebut, berarti kita sudah tidak akan mengulangi ke belakang ya. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mengevaluasi dari setiap waktu yang sudah kita lewati tersebut ya. Bukan kita bisa mengulang lagi ke belakang, tidak bisa, tetapi yang hanya bisa kita lakukan adalah mengevaluasi setiap detik yang sudah kita lewati ke belakang, apakah sudah maksimal waktu yang kita gunakan, apakah belum ya. Jadi setiap waktu yang sudah dan yang akan kita lewati harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Nah, berikut adalah jenis-jenis seseorang yang mempunyai perilaku kerja prestatif. Jadi dapat dilihat dalam sikap berikut. Yang pertama, kerja ikhlas, bekerja dengan sungguh, dapat menghasilkan sesuatu yang baik, dan setiap bekerja dilandasi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Selanjutnya, kerja mawas adalah bekerja dengan tidak terpengaruh oleh perasaan, emosi yang sedang melanda. Jadi kerja mawas di sini adalah bekerja yang tidak berpengaruh terhadap emosi ya. Yang namanya emosi seseorang itu tidak akan pernah sama, pasti bakal selalu berubah-ubah ya. Misalkan kita di rumah sedang ada masalah dengan orang tua, dibawa ke dalam pekerjaan, di rumah kita marah-marah, di pekerjaan kita ikut marah-marah juga. Nah, seorang yang kerja mawas itu tidak akan seperti itu. Meskipun di rumah punya suatu masalah, di dalam pekerjaan itu pasti bakal menyesuaikan dengan pekerjaan tersebut, tidak akan terbawa suasana oleh masalah yang ada di rumah. Selanjutnya, kerja cerdas, bahwa dalam bekerja harus pintar, memperhitungkan risiko, mampu melihat peluang, dan mencari solusi yang terbaik di dalam setiap risiko yang akan muncul tersebut. Oke. Selanjutnya, kerja keras, bahwa dalam bekerja kita harus mempunyai sifat mampu bekerja atau gila kerja ya. Yang lebih ekstrimnya lagi atau bisa disebut juga dengan workaholic ya, untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Jadi kita harus kerja keras ya. Ketika seseorang mempunyai kerja yang sangat keras ya, kemauan yang sangat keras, otomatis tidak akan mudah patah semangat, tidak akan mudah menyerah. Meskipun di dalam pekerjaan tersebut banyak sekali kegagalan yang muncul, banyak sekali resiko yang harus dihadapi seperti itu. Oke, selanjutnya kerja tuntas, bahwa dalam bekerja kita harus mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk menghasilkan usaha sampai selesai dengan maksimal. Nah, kerja tuntas di sini adalah ketika alfabet itu A sampai Z, berarti ketika bekerja itu dari A sampai Z itu harus selesai. Jadi setiap hari misalkan A sampai Z ini harus dilaksanakan. Jadi kita bekerja itu dari A sampai Z. Jadi bukan hanya dari A sampai M, dari A sampai O misalkan. Nah, ketika kita bekerja dari A sampai M saja atau sampai O saja berarti tidak tuntas. Berarti ketuntasan tersebut kita harus tahu tuntasnya di sini sampai mana, tuntas di sini sampai kapan, seperti itu. Setiap harinya, setiap waktunya, seperti itu. Oke, selanjutnya D, faktor keberhasilan wirausaha. Nah, seseorang di dalam menjalankan suatu usahanya atau seorang wirausaha di sini tidak terlepas dari beberapa faktor.
ya, yang mempengaruhi keberhasilannya tersebut. Ya. Yang pertama, unsur pengetahuan atau orang bilang kognitif, ya, unsur kognitif. Mencirikan tingkat penalaran, ya, yang dimiliki seseorang atau kemampuan berpikir yang umumnya ditentukan oleh tingkat pendidikan atau bisa berkembang melalui self study, ya, atau otodidak. Kita mempelajari secara sendiri. Nah, pengetahuan di sini kita pelajari, ya, kita cari sendiri, ya. Nah, banyaklah sumber-sumber untuk saat ini, ya. Kalau zaman dulu sumbernya itu hanya di guru dan buku saja. Kalau zaman sekarang sumbernya itu banyak, tidak hanya guru dan buku sumber saja yang kita bisa manfaatkan sebagai unsur pengetahuan. Nah, zaman sekarang itu bisa kita manfaatkan juga media informasi dan telekomunikasi, seperti halnya kita memanfaatkan internet. Karena zaman sekarang seseorang ketika kesulitan terhadap segala sesuatu, ya, sedikit-sedikit searching, sedikit-sedikit Google, sedikit-sedikit browser dan lain sebagainya. Jadi untuk zaman sekarang pengetahuan sangat mudah untuk kita dapatkan. Yang penting adalah kitanya mau atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, unsur keterampilan atau psikomotorik, ya. Berasosiasi kerja fisik umumnya diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Nah, jadi unsur keterampilan di sini adalah kita mempelajari secara langsung, ya, atau tadi dikatakan berasosiasi kerja fisik. Jadi kita melaksanakan kegiatan yang kita inginkan tersebut, ya. Karena kitanya misalkan awal kita belum mengetahui, nah kita melihat orang yang sudah menjalankan usaha yang kita inginkan tersebut dengan cara melakukan secara langsung. Selanjutnya, yang ketiga, unsur sikap mental. Mencirikan respon, tanggap, atau tingkah laku seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Nah, mental di sini adalah, nah balik lagi, mental di sini adalah sesuatu yang timbul di dalam diri kita sendiri, ya. Nah, mental di sini bisa kita kendalikan. Jangan kita terkendali oleh mental di sini. Ketika mental kita sedang down, kita ikut-ikutan down juga. Bukan, tetapi kita sendiri yang mengendalikan mental di sini. Ketika kita sedang down, bagaimana cara kita untuk menaikkan lagi mood kita untuk tidak selalu down, ya. Ketika kita sedang semangat, bagaimana kita memanage untuk semangat di sini mengarahkan pada semangat yang memang benar-benar positif. Terus tadi ketika kita punya masalah, misalkan masalah di rumah, berarti bagaimana caranya kita memanage mental di sini untuk tidak membawa ke dunia pekerjaan. Nah, selanjutnya yang keempat, unsur kewaspadaan. Unsur yang sangat penting, ya. Jadi unsur kewaspadaan ini unsur yang sangat penting karena berhasil atau tidaknya perusahaan sering ditentukan ketepatan, ya, perakiraan tentang apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi kita tetap waspada, kita tetap tidak jumawa terhadap sesuatu hasil yang memang sudah kita raih, karena memang persaingan itu pasti bakal selalu ada, ya. Setiap usaha pasti bakal mempunyai saingan. Jadi ketika kita sudah sukses di dalam satu bidang, pasti orang lain bakal ingin mau menyaingi dengan cara apapun. Nah, kita harus selalu waspada terhadap segala sesuatu hal yang memang bakal timbul tersebut, baik itu dari kompetitor, ya, baik itu dari diri kita sendiri, ya, yang memang tidak bisa memanage
segala sesuatunya dengan benar. Nah, di sini ada yang namanya falsafah Doraemon. Nah, Doraemon di sini adalah mengibaratkan seseorang atau tokoh yang di setiap dia menginginkan segala sesuatu, dia pasti bakal mewujudkannya dengan sangat mudah. Makanya muncul falsafah Doraemon yang dikemukakan oleh Adiaksa Daud. Adiaksa Daud ini adalah salah satu tokoh di Indonesia. Jadi beliau adalah salah satu praktisi di salah satu partai di Indonesia. Beliau adalah mantan menteri juga di Indonesia. Jadi dalam hal ini beliau mengemukakan falsafah Doraemon yang mencerminkan seseorang atau seorang wirausahawan yang mampu mewujudkan setiap apa yang diinginkannya, seperti itu. Makanya ada muncul atau beliau mengemukakan falsafah Doraemon. Yang pertama, dream, mimpi, ya. Semua berawal dari sebuah mimpi, ya. Jadi seseorang pasti bakal menginginkan, bakal memimpikan segala sesuatu yang diinginkannya. Jadi sebenarnya segala sesuatunya berawal dari sebuah mimpi yang muncul di dalam otak pribadi seorang manusia. Selanjutnya, opportunity, kesempatan, ya, mencari peluang yang ada di sekitar kita. Nah, setiap kesempatan yang muncul, bahkan ada orang yang bilang kesempatan itu hanya satu kali. Nah, kita manfaatkan kesempatan tersebut, ya. Kita cari peluang yang ada di sekitar kita, ya. Jangan jauh-jauh dulu, ya. Kita cari peluang yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah kita terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya, reform, pembaruan, menyusun perencanaan dan mengimplementasikannya secara sistematis. Jadi yang namanya sistematis di sini adalah segala sesuatu yang memang berurutan, step by step. Ketika 1, 2, 3, 4, 5, berarti urutannya harus segitu. Jadi tidak 1, 5, 6 balik lagi ke 2, tidak seperti itu. Jadi harus sistematis dari awal sampai ke akhir. Ketika alfabet itu A sampai Z, berarti A, B, C sampai ke Z. Jadi tidak A, O, M, D dan lain sebagainya. Itu tidak sistematis. Selanjutnya, A, action atau tindakan. Mulailah melaksanakan dengan sesuatu tindakan, ya. Ketika kita mempunyai mimpi, ya ayo lakukan, ayo tindakan, ya. Jadi jangan hanya mimpi sesaat saja, tetapi kita laksanakan mimpi tersebut dengan suatu tindakan. Ketika mimpi tersebut kita kerjakan dengan suatu tindakan, insya Allah pasti bakal tercapai mimpi tersebut. Ketika mimpi tersebut hanya sebatas mimpi saja atau hanya impian-impian saja, hanya sebatas angan-angan saja, ya kapan bisa terwujud kalau kita tidak melakukan dengan tindakan. Selanjutnya, energi, harus memiliki semangat, ya, atau energi yang besar. Jadi tindakan tersebut kita lakukan dengan suatu energi atau semangat yang sangat tinggi, tidak pantang menyerah, ya. Jadi apapun yang terjadi, ya semangat, ya. Mau kita ada apapun itu, ada masalah atau tidak, ya semangat, ya. Jadi ketika seseorang mempunyai energi yang tinggi, tidak akan terpengaruh terhadap apa yang muncul atau faktor-faktor dari luar yang bisa mempengaruhi semangat kita turun. Ketika kita bisa memanage semangat tersebut atau mempunyai energi tinggi di sini, ya pasti bakal selalu semangat apapun yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya, mapping, lakukan pemetaan usaha kita dengan suatu analisis, ya. Jadi analisis di sini bisa juga dengan analisis SWOT, ya. Bisa juga dengan analisis
yang memang kita ciptakan sendiri atau yang kita pahami sendiri. Dengan catatan atau dengan kata lain, mapping di sini adalah kita dalam setiap kegiatan itu punya pos-posnya. Kita punya atau mengetahui apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi ancaman, apa yang menjadi kerugian di dalam usaha yang akan kita lakukan tersebut, ya, seperti itu. Selanjutnya, organization atau organisasi, bergabunglah dengan suatu organisasi yang teratur. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali organisasi, banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa mendorong seseorang untuk lebih mengetahui terhadap apa yang dia sedang geluti saat ini. Contoh misalkan ketika seseorang hobi terhadap memelihara ikan di dalam akuarium, itu ada komunitasnya, itu ada organisasinya, orang-orang yang sama satu hobi di sana. Jadi setiap orang bakal lebih paham, bakal lebih mengerti, dibantu dengan masuknya kita di dalam organisasi tersebut. Bisa itu organisasi resmi, bisa juga organisasi yang tidak resmi. Kalau organisasi resmi berarti kita resmi mendaftar ke dalam organisasi tersebut. Kalau organisasi tidak resmi itu hanya sebatas forum-forum saja, misalkan forum komunitas yang ada di Facebook, ya, itu organisasi juga, namun tidak resmi. Dan kita pun sama bisa mendapatkan informasi-informasi terhadap apa yang sedang kita geluti saat ini, apa yang sedang kita mau kembangkan saat ini, seperti itu. Selanjutnya, network atau jaringan. Ciptakanlah jaringan atau relasi seluas mungkin. Jadi network di sini adalah kita mempunyai banyak orang yang bisa memperlancar usaha yang akan kita jalankan nanti, ya. Jadi jaringan di sini adalah orang yang menjadi relasi yang bisa membuat usaha kita menjadi semakin lancar, ya. Bisa orang di sini adalah orang yang menjadi bawahan kita, bisa orang di sini adalah orang yang menjadi atasan kita, atau menjadi rekan satu pekerjaan kita, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya, kalau tadi kita bahas tentang faktor keberhasilan wirausaha, ya, apakah setiap wirausaha bakal berhasil? Tidak. Jadi faktor kegagalan itu pasti bakal selalu ada. Nah, yang hanya bisa kita lakukan adalah membaca atau kita menganalisis faktor kegagalan yang nantinya bakal muncul atau resiko-resiko yang akan terjadi, ya. Makanya kita harus menghindari hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, tidak adanya perencanaan yang matang. Yang jelas, ketika seseorang tidak merencanakan segala sesuatunya dengan matang, rencana tersebut tidak akan berjalan maksimal, ya. Jadi segala sesuatu yang memang direncanakan tidak dengan matang, ya, itu tidak akan maksimal. Makanya wajib hukumnya seorang wirausahawan harus mampu merencanakan segala sesuatunya dengan baik, dengan rinci, dengan matang, dengan detail, ya. Jadi ketika seseorang merencanakannya serinci mungkin, otomatis semua rincian tersebut bakal terpikirkan, baik dan buruknya itu pasti bakal terpikirkan. Itu. Selanjutnya, bakat yang tidak cocok, ya. Nah, bakat yang tidak cocok ini adalah segala sesuatu yang memang dipaksakan. Contoh, misalkan ketika kita punya hobi berolahraga, terus kita dihadapkan terhadap usaha yang memang tidak sesuai dengan hobi olahraga tersebut, ya. Misalkan usaha yang kita lakukan saat ini mewajibkan untuk kita hanya berdiam diri saja atau hanya diam di tempat. Contoh misalkan menjadi seorang admin, itu otomatis kan hanya duduk diam saja di meja dekat komputer, ya. Jadi kebiasaan orang tersebut
tersebut untuk selalu berolahraga, untuk menggerak-gerakkan anggota tubuhnya, pasti bakal tidak terbiasa dengan pekerjaan yang dia kerjakan saat ini ya. Jadi wajib hukumnya kita harus tahu minat dan bakat kita itu di mana. Makanya kemarin Bapak menanyakan hobinya itu apa. Jadi sesuaikanlah dengan hobi yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita sukai. Karena memang ketika kita sudah suka duluan, otomatis kita pasti bakal melakukan kegiatan tersebut dengan senang hati ya. Jadi tidak dipaksakan untuk mengerjakan kegiatan tersebut, dan syukur-syukur bisa menjadi peluang usaha yang memang bisa menjanjikan seperti itu. Jadi ketika kita di sini menjadi seorang pimpinan, nah wajib hukumnya juga untuk melihat minat dan bakat dari bawahan kita. Si A ini cocoknya untuk bekerja di mana, si B ini cocoknya bekerja di mana. Jadi jangan sampai tertukar. Si A yang kebiasaannya itu misalkan banyak beraktivitas, itu ditempatkan di suatu bidang yang memang berdiam diri saja, atau si B yang pendiam kita tempatkan di satu aktivitas yang mewajibkan dia harus berinteraksi dengan orang banyak. Itu pasti bakal tidak cocok. Jadi minat dan bakat di sini adalah yang memang harus yang cocok juga untuk seseorang tersebut. Selanjutnya, kurangnya pengalaman dalam berwirausaha ya, yang jelas ya, seseorang dalam memulai pasti bakal kurang pengalaman. Nah, makanya pengalaman di sini wajib kita dapatkan dengan cara kita melihat dari orang lain, atau kita melakukan secara langsung, atau kita mengalaminya secara langsung. Jadi dengan kita melihat, dengan kita melakukan secara langsung, itu bakal menambah pengalaman, bakal menambah ilmu, bakal menambah informasi yang nantinya bakal kita perlukan dalam usaha yang akan kita jalankan nanti. Itu. Selanjutnya, tidak mempunyai semangat dalam berwirausaha. Nah, jelas ya, orang yang tidak semangat pasti bakal bermalas-malasan. Seseorang yang bermalas-malasan ya kapan bisa mencapai kesuksesan tersebut ya. Jadi seseorang yang mempunyai semangat tinggi ya insya Allah ya pasti bakal terlaksana apa yang dia inginkan tersebut. Jadi wajib hukumnya untuk mempunyai semangat ya. Selanjutnya, penyebab kegagalan wirausaha yaitu kurangnya modal untuk berkembang. Nah, banyak orang yang berpikir modal itu hanya sebatas uang saja. Padahal modal di sini adalah minimal niat, minimal kemauan, minimal kemampuan yang kita miliki saat ini. Jadi modal di sini bukan hanya tentang uang saja. Jadi seseorang banyak berpikir tentang modal itu hanya tentang uang, padahal tidak. Modal di sini yaitu niat, yaitu kemampuan, yaitu kemauan. Ya. Ketika seseorang punya uang namun tidak mempunyai kemauan, ya tidak akan terlaksana juga. Jadi minimal kita mau dulu, minimal kita harus mampu dulu ya. Jadi balik lagi, modal itu bukan hanya tentang uang saja. Selanjutnya, lemahnya pemasaran hasil produk. Nah, ini menjadi salah satu faktor juga. Ketika kita sudah memulai suatu usaha tersebut sudah kita jalankan, dan usaha tersebut sudah menghasilkan suatu produk, dan lemah terhadap pemasarannya atau hasil produk yang kita hasilkan ini,
pemasarannya tidak sesuai harapan, pasti bakal menjadi kegagalan juga. Contoh, seorang petani misalkan, dia bertani dengan cukup baik, dengan sangat telaten, terus menghasilkan produk yang sangat bagus, sayuran-sayurannya misalkan segar dan sangat menyehatkan untuk dikonsumsi, namun tidak bisa memasarkannya. Ya. Sudah waktunya panen, tidak bisa memasarkannya, ya nanti bakal kelewat masa panennya, misalkan seperti itu. Kita menanam satu tanaman sayuran misalkan, jangka waktu panennya misalkan 3 bulan. Sesudah jangka waktu panennya 3 bulan atau masa panennya 3 bulan itu tidak terjual, nah otomatis kan nanti bakal rusak. Itulah yang dinamakan lemahnya pemasaran hasil produk. Selanjutnya, yang terakhir, tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, etos kerja di sini adalah sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketekunan, ya. Jadi di sini seorang wirausaha di sini tidak memiliki etos kerja tinggi, jadi tidak tekun, tidak kerja keras, otomatis ya mau sampai ke kesuksesannya bagaimana? Ya pasti jadi salah satu penyebab kegagalannya. Itu saja penyebab daripada kegagalan wirausaha, ya. Nah, penyebabnya ini banyak sekali faktor-faktornya. Apakah itu dari internal, apakah dari eksternal, ya. Kalau internal dari dalam diri kita sendiri, kalau eksternal dari luar, ya. Nah, oke, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Balik lagi, di sini Bapak bukan ahli, tapi ya marilah kita sama-sama belajar terhadap mata pelajaran yang sedang kita belajar sama-sama ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.